Bang. Tahu. Oke. Teteh, selama social distancing ini seperti apa Pak? Masih terima pekerjaan atau gimana Teteh? Sebenarnya rutinitas aku mah sebelum adanya isu besar ini sampai setelah adanya ini nggak ada perubahan juga, karena gitu-gitu aja. Diminta untuk diam di rumah karena memang aku biasa di rumah, jadi tidak ada kendala buat aku. Terus kerjaan juga ya udah seperti biasa, bedanya cuma nggak ada penonton aja sekarang. Terus jadi kayak sepertinya keadaan sekarang ini tidak lebih buruk dari biasanya sih. Jadi ya udah jalani rutinitas seperti biasa, jaga kebersihan, jaga kesehatan, itu juga udah rutinitas dari dulu kan, dan memang jangan berhenti. Jadi semua baik-baik aja. Teh, gimana sih rasanya ngelawak tapi nggak ada penontonnya nih, kali ini berbeda? Wah, itu ngelawak nggak ada penonton tuh ibaratnya apa ya, karena biasanya gaya lawakan kita di depan penonton yang kita lihat, misalnya penontonnya range umurnya berapa gitu, sama gaya ngelawak kita di depan kru semua kameramen, tim kreatif, itu tuh adrenalinnya tuh berbeda gitu. Jadi kalau sama penonton tuh dia tahu nih mereka akan histeris kalau kita ngapain gitu. Jadi kita tuh kayak udah bisa ngebaca itu, dan jadi kita punya ada apa ya, metode lawak yang berbeda gitu, karena sekarang nggak ada penonton gitu. Kesulitan nggak sih Teh? Artinya jadi kayak garing, tidak ada penonton? Iya, atau? sering banget. Dan kadang-kadang aku senjatanya kalau misalnya udah ngelawak terus udah tahu garing, ya udah bilang aja, garing ya mak. ya udah gimana, jadi akhirnya jadi muncul apa, spontanitas baru gitu. Katanya jalan-jalan sampai Batam ya, jalan-jalan keluarga. Jalan-jalan sama keluarga. Iya, katanya. Oh iya, emang tadinya kan rencananya bulan Mei itu pengen ke Orlando tadinya, tapi begitu ini nggak bisa, ya udah nggak ada masalah sih, misalnya nggak boleh keluar rumah, ya udah nggak boleh ini, ya udah nggak ada masalah kalau buat aku gitu. Jadi kayak oh ya udah aja. Alami kerugian nggak Teh selama corona ini? Ini mah kerugian ini dialami sama semua pihak, semua lini lah pokoknya, dari semua bidang, mau dari mau dari pengusaha juga sekarang banyak yang agak-agak ketakutan, banyak yang ya pokoknya banyak ini dialami semua orang juga gitu. Jadi ya gimana, memang keadaannya lagi kayak gini, nggak bisa ngelawan juga kan kita. Mungkin menjalani puasa kali ini agak berbeda juga nih Teh dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, karena kebetulan saya juga puasa setiap tahun itu, ya udah begitu-gitu aja. Kali ini tuh cuma bedanya puasa aku sekarang sudah ditemani suami, udah itu aja bedanya. Berarti Teteh suami di Indonesia atau di Belanda? Suami aku lagi ada di sini. Oh. Ya udah, ya buli-buli aja. Kita punya jawaban. Tapi kesel sih Teh selalu menjadi bahan bulian netizen apapun yang dilakukan Teteh itu? Sebenarnya kalau aku sih bukannya kesel, tapi justru dengan adanya itu aku bisa kasih pandangan baru gitu. Jadi karena stigma kita di masyarakat itu, suami bekerja, perempuan di rumah, perempuan ngurus anak, perempuan beres-beres, masak, jadi melayani suami ngasih uang ke istri, udah itu stigma di kita, dan kita udah nggak bisa ngelawan itu. Tapi untuk orang-orang yang punya pandangan lain tentang konsep pernikahan, itu juga boleh-boleh aja. Nah jadi karena aku punya konsep lain tentang pernikahan, punya pandangan lain tentang itu, nggak apa-apa, aku ungkapin aja gitu. Jadi sekalian untuk membuka wacana baru bahwa nggak, pasti kan banyak ini keluarga mereka yang mau menikah akhirnya terbentur karena masalah pekerjaan. Orang tuanya nanya, nih kerjaan dia apa nih, mau nikah lu bisa ngasih anak gue apa, kayak gitu kan. Itu jadi hal yang akhirnya pernikahan itu menjadi momok yang menakutkan. Kalau kita belum kerja, kita belum siap, aduh ntar orang tuanya nggak terima kita. Nah itu kan kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada orang-orang yang komentar gitu di aku, makanya aku oh udah kebenaran, aku kasih aja sekalian pandangan aku ke mereka kayak gitu. Jadi semakin kuat menghadapi netizen kan? Bukan masalah kuat sih, apa ya, lebih ke ya itu berbagi pandangan aja gitu. Suami sendiri tahu soal dibully kayak gitu? Tahu, awalnya dia nggak tahu, dia nanya ini maksudnya apa, kata dia tanya gitu, bahasanya dia nggak ngerti. Oh ya, aku bilang bahwa itu tentang itu. Oh oke. Udah gitu aja gitu. Jadi reaksinya oh oke.
aku yang ininya karena kalau diri kan kendala di bahasa Indonesianya kan, jadi ya udah aku aja yang ini gitu, yang kasih pandangan. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Teh di keluarganya suami juga mungkin seperti apa? Iya, kalau kekhawatiran mah manusiawi lah ya, pasti semua orang juga khawatir tentang banyak hal juga gitu. Jadi tentang hal ini ya wajar ada kekhawatiran, tapi kan gimana cara kita untuk memendam itu gitu, biar jadi khawatir ya udah khawatir aja, ya udah mau gimana lagi. Di rumah akhirnya tahu rasanya kedekatan dengan keluarga kayak gimana, mungkin ada kenikmatan itu, akhirnya dia mencoba untuk ingin menikmati itu semua momen itu gitu. Jadi buat aku sih nggak masalah, dan kelihatannya juga pada saat menyampaikan pamitnya itu juga kelihatannya Bang Haji juga masih agak ragu-ragu, karena memang kedekatan kami di tim ini udah deket banget kan gitu. Tapi dia juga punya keluarga juga kan, tapi aku sih yakin Bang Haji akan balik lagi. Yang dikangenin sama ayah apa sih Teh? Kalau di keluar pakaian aneh-aneh, adalah segala sepatu rodanya di samping gitu kan, tahu-tahu mukanya hitam, bibir putih, alis putih, jadi kayak nggak ada itu sekarang gitu. Jadi mau nggak mau aku sampai gini sama Bang Haji, Bang aku aja ya, properti abang buat aku aja ya pakai ya kayak gitu, karena tapi nggak bisa, biar gimana pun nggak bisa diganti. Keep and touch sampai detik ini Kenapa? masih WhatsApp atau keep and touch juga nggak sih Teh? Keep in touch. Enggak sih. Masih, karena kan kita punya satu grup, jadi kita kadang-kadang kirim-kiriman video-video lucu-lucuan kayak gitu. Jadi pasti itu pasti. Teteh juga kan suka menciptakan karakter nih dalam sebuah Iya. setiap panggung gitu. Mungkin inspirasinya dari mana sih Teh? Inspirasinya banyak dari mana-mana, observasi setiap hari, dari lingkungan, dari video-video, dari apa yang dilihat kayak gitu-gitu banyak. Jadi timbul banyak inspirasi aja. Kayaknya bikin karakter ini lucu deh. Gimana ya kira-kira kalau karakter ini secara fisik tampilannya gini, kira-kira cara ngomongnya gimana ya? Gitu. Dan suami aku juga selalu ikut tanya kalau aku udah bikin karakter, dia tanya umurnya berapa, hobi dia apa. Jadi bener-bener masuk ke karakter itu, bukan cuman asal ya, misalnya asal aja dandan jelek yang penting tapi nggak ada tanggung jawabnya gitu. Kalau aku bikinnya tuh dengan tanggung jawab gitu, jadi kalau ada orang yang menanyakan itu aku udah bisa jawab kayak. Biasanya kalau kayak gitu reservasinya berapa lama? Observasi mah ya karena tiap hari ngelihat orang, merhatiin gitu, lingkungan, misalnya si A karakternya gimana, si ini karakternya gimana, itu tuh terjadi gitu aja gitu. Jadi nggak tahu kalau ditanya harus berapa lama observasi, nggak tahu karena kita lakukan tiap hari. Oke. Siap? Siap. Terima kasih. Gaya lucu. Lagi nih. Nah, lagi dia cari Mel. Kayak pelawak dong. Nggak bisa, susah. Ah,